Oke, teman-teman kita masuk ke eh, kenapa sih TikTok? Ya, kenapa harus TikTok kayak gitu? Eh, Emang harus kayak gitu. TikTok ini kan fenomena di Indonesia waktu itu kan adanya eh, Mas Bowo ya waktu itu, Dek Bowo itu. Si Bowo itu kan diceng-cengin abis tuh waktu itu viral karena dia main TikTok yang gini-gini lah segala macem. Tapi semua itu di eh, Bowo-nya santai aja. Akhirnya semua netizen sekarang main TikTok nih kayak gitu. Jadi kayaknya ibaratnya tuh waktu netizen ceng-cengin Bowo tuh, terus netizen sendiri yang main TikTok kayak gitulah simpelnya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih harus main TikTok kayak gitu? Kita sebagai pemilik bisnis atau sebagai orang yang mau bergelut di digital marketing, kenapa sih harus main TikTok kayak gitu? Seperlu itukah gitu? Pertama, saya jawabannya adalah sangat perlu ya, sangat perlu. Mau nggak mau sebagai S digital marketing spesialis atau digital marketing strategis atau digital advertising spesialis atau apapun itu yang berkaitan dengan sosial media marketing ya. Jadi kan rangkaiannya susunannya sosial media marketing di atasnya di digital marketing ya luas nih ya, ada CEO Search Engine Optimization atau SEM Search Engine Marketing. Nah, di sini ada ada sosial media marketing kanan kiri ini. Nah, sosial media marketing ini di bawahnya ada Facebook, ada Pinterest, ada LinkedIn, ada Instagram, ada TikTok salah satunya. Nah, eh, dan ini harus disentuh. Kenapa? Ini jawabannya. Yang pertama, yaitu fast growth. Pertumbuhannya cepat. Ya, ya kenapa cepat? Kalau di Instagram, mungkin saya upload konten setiap hari ya, teman-teman nih saya upload konten setiap hari. Nah, ketika kita nanya gimana sih caranya untuk menyebar konten yang lebih luas ke pihak Instagram, ke digital marketing manapun, pasti menjawab gunakan ads. Ya, karena sudah terlalu banyak di sana penggunanya. Ya gitu. Untuk memang sih ada trik dan tips and trik untuk masuk ke explore Instagram, kayak gitu. Tapi kemungkinannya sangat kecil ya, teman-teman. Itu di Instagram ya. Makanya kita harus bukan beralih ya, kita harus menambah pekerjaan kita untuk main TikTok karena apa, dia pertumbuhannya cepat, terus growth ya, sangat sangat cepat ya. Contohnya saya contohkan seperti ini deh. Ini saya buka akun saya ya teman-teman. Follower saya di TikTok baru 40 kak ya, dengan catatan kayak gini. Nah, lihat deh, lihat ini nih notifikasi saya baru buka, nggak buka sejam lah, itu udah 99 plus terus. Dan ini profil saya. Nah, ini 48K. Jujur ya teman-teman ya, ketika saya upload konten terakhir kali, itu masih di 20K lah. 22K ya kan, ada di Instagram saya pernah saya bahas, di 22K. Nah, di 22K ini, ya, saya nggak upload konten. Jadilah 40K. Ya. Itu dalam kurun waktu, itu sebelum lebaran, sekarang lebaran H plus 6 lah, ya sekitar nggak nyampe 2 minggu lah, nggak nyampe seminggu, sorry, nggak nyampe seminggu, itu naiknya 22K ya, pertumbuhannya cepat banget kayak gitu. Nah, terus berikutnya adalah good engagement ya. Engagement yang kita dapatkan di TikTok itu sangat bagus ya teman-teman. Engagement itu kan berupa komen, like, share kayak gitu kan. Interaksi kita dengan audiens itu sangat bagus ya. Kita buka lagi akun saya di sini. Ya, ada yang FVP. FVP itu adalah nanti akan kita bahas. Viewsnya ini nih, saya lihat yang kayak gini deh. Oh, ini masih loadingnya masih nol semua teman-teman, sorry. Ini konten yang ini nih, yang 30K yang agak bagus. Jangan beli Nah, Instagram followers. sorry ini agak internet agak lemot di sini, saya lagi di nggak di kantor kayak gitu. Nah, kalau dilihat komennya itu banyak banget teman-teman, komennya banyak tuh, lihat deh.
12 menit, 1 jam, 2 jam, banyak banget kontennya ya. Oke, good engagement. Share-nya, likes juga apalagi ya teman-teman, mention juga. Yang ketiga adalah big conversion. Oke, konversinya gede ya. Konversi itu kan ubah fungsi audiens dari penonton ke apa? Ke pembeli, ke customer, ke member, ke apa? Itu kan sebuah konversi. Nah, kalau saya mengkonversikan audiens TikTok saya itu ke Telegram. Ya, saya punya komunitas di sana namanya Sosmed Santuy. Kita buka Telegram ya. Nah, saya udah dapat 600 member. Wah, sorry. 725 member, hampir 1000. Ini konten saya tadi baru naik, hampir 1000 member ya. Uh, ya sedikit-sedikit lagi lah teman-teman. Ini berasal dari TikTok saya, kayak gitu. 725 member, oke? Nah, ketika sudah masuk ke sini, ya, teman-teman mau diskusi, kayak mau ngapain, kayak mau jual sesuatu, udah enak banget karena dia udah masuk ke dalam kolamnya kita. Tinggal kita maintenance saja kayak gitu kolamnya, ya. Saya juga kaget nih ketika bikin kelas tadi, saya sebelum bikin kelas nih masih 600, lalu sekarang udah naik 100-an. Konversinya besar teman-teman, oke? Nah, kenapa ada gambar puzzle di sini ya teman-teman? Ya, ada gambar puzzle. Analogi puzzle adalah ketika kita ngerti ya susunannya dari 1 sampai semuanya tersusun, kita akan mudah ya. Kita akan mudah memasangnya dan sesuai dengan gambarnya. Oke? Pengertian adalah yang mengerti dia yang akan berhasil. Oke? Nah, di TikTok ya teman-teman, ketika kita tidak mengerti ya, maka welcome sia-sia. Ya, welcome sia-sia, konten susah FYP ya, terus susah juga dapetin konversi dan lain sebagainya ya. TikTok pahami dulu ya biar kita nggak buang-buang waktu, karena video di TikTok sih emang receh-receh ya teman-teman ya. Maksudnya receh di sini adalah kita nggak perlu se-perfect mungkin untuk menciptakan sebuah video ya kayak di YouTube, enggak. Nah, tapi yang penting adalah algoritma dan bagaimana caranya kita mendeliver konten ya. Nanti di sini kita akan bahas gimana caranya kita ngedeliver konten, gimana caranya kita ngebuat struktur video yang bagus supaya konten kita FYP kayak gitu. Nah, sampai di situ dulu ya terkait dengan kenapa TikTok ya, 3 ini terpenting. Terus mindsetnya adalah di TikTok kayak main puzzle. Yang mengerti yang akan berhasil. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, teman-teman. Kita sampai ke dalam video instrumen konten TikTok. Nah, sebelum masuk ke FYP itu apa, tujuan dari main TikTok nanti, kita bahas dulu instrumen konten di TikTok. Yang pertama, ya, itu ada video, ya. Konten TikTok itu adalah konten video ya, teman-teman. Bukan konten desain, ya. Bukan konten infografis, ya. Bukan konten foto, tapi kontennya adalah konten video, ya. Yang kedua, dia ada text on video. Text on video tuh misalnya di sini ada teks kayak Tito gitu, text and video kayak kita bikin story lah. Yang ketiga ada voice over, ya. Salah satu instrumen adalah voice over atau suara rekaman kita, teman-teman, atau suara direct kayak gini nih. Terus keempat ada song, ada lagunya, ya. Ada lagunya di sini nih. Pasti dia akan dia tuh munculin fitur kalau misalnya video ini pakai lagu siapa, kayak gitu. Video ini pakai lagu siapa. Kalau di YouTube itu kan video kita kan lagunya lagu sendiri ya, yang nggak boleh lagu orang lain nanti kena copyright ya, atau nggak pakai lagu orang lain yang free copyright kayak gitu. Nah, kalau di sini kita bebas menggunakan lagu-lagu dari yang disediakan oleh TikTok, karena di TikTok itu menyediakan kreditnya. Contoh kayak gini nih, kayak Gita, Afterpika Senyummu. Nah, itu adalah salah satu kredit ya yang dimunculkan di fitur songnya TikTok. Kelima ada caption dan hashtag. Ya normal, semua sosial media ketika ada konten di situ ada caption dan hashtag.
YouTube ada hashtag, caption ada, deskripsi ya. Instagram apalagi ada, Facebook ada, begitu juga dengan TikTok kayak gitu. Instrumen konten di TikTok. Nah, beranda TikTok. TikTok memiliki dua beranda untuk usernya, untuk penggunanya. Ada following, ada for you. Bedanya apa? Following memunculkan konten dari kreator yang kita follow, ya. Nah, for you adalah memunculkan konten yang orang-orang lain. Nah, di sini ada yang namanya FYP, kayak gitu. Memunculkan konten dari orang-orang lain yang relate, yang nyambung dengan kita, atau mungkin konten yang rame banget, yang tonton banyak orang itu juga bisa masuk ke kita, kayak gitu. Nah, konten tersebut disebarluaskan oleh TikTok, kayak gitu. Tujuan main TikTok itu apa sih? Nah, tujuan main TikTok itu adalah FYP, teman-teman. FYP. Makanya gimana? Orang banyak yang nanya, gimana sih caranya FYP? Gimana sih caranya FYP? Gimana sih caranya FYP? Nah, ini tujuannya FYP. Caranya gimana? Nanti akan kita bahas. Maksudnya tujuan dari ini tuh apa sih? Gini, ketika kita pengen main TikTok, kita harus berusaha gimana caranya video kita agar muncul di berandanya orang-orang. Nah, satu. Yang kedua, gimana caranya TikTok menganggap konten kita itu layak untuk disebarluaskan. Ya. Yang ketiga, gimana caranya konten kita disebarluaskan sendiri oleh audiens kita. Ya. Yang artinya audiens kita itu betah nonton konten kita, ya. Terus di-share sama dia, entah di-like, entah di-share. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut yang menyebabkan konten kita makin luas, kayak gitu, persebarannya. Nah, itu banyak ya instrumen menuju FYP. Jadi, nanti kita akan bahas gimana sih caranya kita main TikTok agar konten kita FYP. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara kerja FYP yang sesungguhnya. Nah, oke, teman-teman, kita masuk ke dalam step konten FYP. Gimana sih caranya konten itu agar FYP? Di video di slide sebelumnya kan saya membahas ini ya, tujuan main TikTok adalah FYP. Nah, sekarang saya membahas bagaimana algoritma atau bagaimana flow ya konten kita itu masuk ke berandanya orang-orang. Pertama, ya, kita munculin namanya video, upload video, oke? Kita upload video. Ya. Nah, ketika kita upload video, ya, video kita akan ditampilkan ke small group, ya, ke small group, teman-teman. Small group itu ibaratnya di sini katakanlah 1.000 orang lah, atau 300 orang, kayak gitu. Nah, 300 orang ini, ya, ibaratnya itu adalah sebuah tahap testing konten kita di small group ini, ya, sama si TikTok di testing nih. Nah, di small group ini, andai kata laku, ya, ditonton sama, katakanlah small group jumlahnya 300, ditontonnya sama 200 orang, berarti kan laku ya, cuma 100 yang nggak nonton, yang ibaratnya yang skip gitu. Nah, ketika banyak yang nonton, dia akan masuk ke FYP, kayak gitu. Jadi, paham ya, ketika saya mengatakan gimana caranya konten supaya FYP adalah kita masuk dulu ke semua grup video kita, ya, di testing sama TikTok. Kalau misalnya konten kita adalah stopable, membuat orang stop, atau clickable, membuat orang clickbait gitu kan bahasanya. Nah, dia akan auto FYP kalau misalnya di semua grup ini laku. Kalau di sini nggak laku, misalnya katakanlah di sini nonton cuman 50, maka video kita nggak akan diteruskan. Karena TikTok menganggap video lu nggak laku. Kayak gitu. Nah, karena gini, ketika kreator TikTok dia videonya laku, TikTok di semua grup ini dia membahas, wah, si TikTok akan memberi pengertian kayak gini. Video kita laku nih ya teman-teman, TikTok punya pengertian, kalau misalnya gue sebarluaskan konten ini, ya, maka watch time atau waktu menonton user gue akan lebih lama nih. Nah, ya kan? Waktu user gue nonton akan lebih lama.
kayak gitu. Nah, ketika lebih lama, maka aplikasi gue makin laku. Nah, simpelnya seperti itu, teman-teman. Ya, makin laku. Oke? Jadi, kita harus win-win solution dengan TikTok. Ketika kita menciptakan konten yang bagus, lalu TikTok menganggap konten kita bagus, maka akan disebar luaskan di FYP. Jadi, stepnya kayak gitu, teman-teman. Algoritmanya kayak gitu. Ya, setiap konten FYP adalah melalui small group ini. Oke, nah video selanjutnya kita akan membahas terkait dengan struktur video yang gimana sih cara struktur video itu yang FYP. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam struktur video ya, struktur video dari TikTok. Gimana supaya kontennya FYP, watching time-nya itu panjang sampai akhir dan stockable. Nah, ini adalah murni riset dari Monitor Trend ya teman-teman, karena dengan formula ini konten saya ada yang 2 juta views, ada yang mau 1 juta views ya. Coba kita buka lagi teman-teman, ini udah 1 juta mau 1 juta views, yang ini udah 2,6 juta views ya, yang lainnya ya so-so lah ya, setengah juta, yang lain-lain kayak gitu. Ini saya jarang banget upload ya teman-teman. Itu karena kebanyakan project, alhamdulillah sih kayak gitu. Oke, kita masuk ke dalam 3 struktur video. Yang pertama adalah headline. Balik lagi headline. Saya selalu menyebutkan headline adalah iklannya dari iklan kita, ya. Iklannya dari konten kita atau iklannya dari copywriting kita. Headline. Headline is the king lah, contohnya kayak gitu. Umpamanya kayak gitu. Nah, di sini saya sebutkan adalah 3 detik ya. 3 detik adalah kesepakatan dunia ya. Saya sudah berkecimpung di dunia kreatif konten digital ini udah 4 tahun lebih, selalu disebutkan 3 detik. Alasannya sangat panjang, intinya Facebook juga bilang 3 detik pertama itu penentu. Kalau YouTube di iklannya ya, ini video iklan ya, 3 detik pertama juga penentu. Terus Instagram juga bilang 3 detik pertama itu menentu. Nah, kita bawa nih ilmu-ilmu dunia itu ke dunia TikTok. Nah, makanya saya sebut 3 detik headline. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Sorry, ini penjelasannya itu tadi. Nah, 3 detik tadi. Penentu konten akan dilihat. Ya. Struktur ini, ya teman-teman. 3 detik ini penentu konten akan dilihat lebih dalam lagi. Ya. Kalau 3 detiknya tidak menjual, tidak membuat orang akan nonton lebih banyak, akan lebih lama, maka konten kita nggak akan laku. Ya, ketika 3 detik kita laku, dia akan pergi ke 4-11 detik. Ya, ini contoh 15 detik ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya 60 menit tinggal teman-teman sesuaikan. Ini contoh di 15 detik. 4-11 detik itu adalah body, isi konten yang sebenarnya. Nanti akan kita lihat bagaimana isinya ya. Nah, ketika body udah dilihat, maka konten kita sudah laku tuh ibaratnya. Udah setengah jalan lah, karena ini sampai 11 detik ya. Apakah cukup sampai di body? Ya, enggak dong. Kita harus, namanya kata kita di bisnis, menciptakan konten untuk bisnis kita, maka kita harus nyampai ke dalam call to action. Nah, call to action adalah ajakan terhadap sesuatu. Entah join, kalau saya kan join Telegram tadi ya saya ceritain, entah apa, entah follow. Nah, ketika di akhir video, follow aku ya, bla 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 bla. Dicontohkan nih videonya nih. Nah, ini yang hampir 1 juta views. Kita cek videonya, komennya juga banyak, hampir 3 1000. profesi yang auto lu pasti dinyinyir sama tetangga. Cek, ya gimana lu nggak dinyinyir? Orang lu kebanyakan ini subheadline ya. bisa ternak uang. Skill nomor 3 harus lo miliki. Selamat datang di Sosmed Santuy. Yang pertama itu adalah copywriter, dimana lo nulis artikel, iklan, landing page untuk sebuah bisnis. Biasanya iklan yang menjual itu dari copywriter. Ini mudah loh kerjanya. Yang kedua adalah video editor masuk ke atau body designer. Lo bisa jual jasa, kelas online, atau dapat project. Yang ketiga, ini penting banget karena lo bisa ternak uang dari sini.
yakni Facebook Advertiser. Lu bisa jual Nah, ini body. apapun di sini dan pasti laku kalau lu tahu caranya. Biar enak bisa deket sama anak kayak gue. Nah, ini call to action. 3 profesi. Nah, jadi itu struktur video yang sudah saya pakai dan working, berjalan, ya gitu. Rahel V-nya waktu itu juga 2 juta views ya, nih. Kayak gini 2 juta views. Nah, ini. Jangan lagi deh endorse Rahel V-nya. Jangan lagi endorse Rahel V-nya. Itu headline. Jangan endorse Rahel V-nya. Kenapa emang nggak boleh gitu loh? Nah, saya Engagement rate dia itu gede banget. Nah, Kalau ini body, akun lu masih masuk kecil body. followersnya atau Ini bahkan masuk ke body. ratusan aja, lu bakal kena impact-nya. Followersnya itu gede banget. Nah, impact-nya akan Ini masuk ke ada body. di reach Instagram lo. Grafiknya itu biasa aja. Ketika lo endorse, grafiknya itu jadi luar biasa kayak gini. Nah, Instagram akan nge-detect lu tuh kayak ada kecurangan Body, gitu. masuk ke body. Hingga akhirnya Instagram Dalamin, ngebuat dalamin. akun lu jadi shadow ban. Oke. Jangan Ini lagi. nggak ada call to action waktu karena saya belum ada kegiatan apa-apa nih. Saya bingung call to action jujur ya. Awal-awal ini konten nggak saya rencanakan dan maksudnya nggak saya rencanakan kayak yang sekarang nih harus ada call to action dan lain sebagainya. Makanya saya nggak punya call to action. Akhirnya saya bilang ya nggak ada call to action. Saya juga bingung ngarahinnya kemana kayak gitu kan. Nah, oke, kita balik lagi ke materi. Nah, 12 sampai 15 detik call to action itu ajakan terhadap sesuatu kayak gitu. Ajakan terhadap sesuatu ya, entah join grup yang tadi saya bilang dan lain-lain kayak gitu. Nah, contohnya kayak gimana sih? Oke, kita masuk ke dalam contoh ya. Nah, tadi ini slide yang awal-awal saya buka. 3 detik headline. Ini contoh kayak gini. 3 profesi nyinyir tangga. Ya. Karena teman-teman bisnis, saya sarankan teman-teman jangan pernah membahas produk teman-teman di TikTok. Udah intinya ikutin saran saya dah. Kalau teman-teman ngebahas produk mulu, nah orang capek ya. Ingat di sosial media orang nggak mau dijualin, ya. Orang maunya diberi kayak kesenangan, baru dia akhirnya di call to action dia melakukan tindakan. Ya, jangan bahas produk terus. Ya, misalnya teman-teman jual skincare nih ya, bahaslah 3 hal yang membuat kulit Anda selalu muda. Ya, contoh misalnya olahraga, kedua makan timun, ketiga makan buah-buahan. Contoh kayak gitu. Ya teman-teman, out of the box lah dari produk teman-teman ya. Ya apalagi yang teman-teman produknya tuh masih apa ya, fiturnya nggak begitu banyak, SKU-nya apa, kategori tipenya itu juga nggak banyak. Bahasnya jangan produk kalau di TikTok, oke? Bahasnya kegiatan yang menunjang atau yang berhubungan dengan kegiatan produk Anda, oke? 4 sampai 11 detik itu adalah body ya tadi. Tadi nih contohnya adalah copywriter, editor, advertiser. Nah, saya catatan di sini ada teman-teman. Nanti deh di video berikutnya. Terus 15 detik itu ada 12 sampai 15 detik, 3 detik terakhir itu adalah call to action. Follow gue ya untuk tips bisnis online. Kayak gitu. Contoh call to action-nya kayak gitu. Yang termudah kayak gini. Nah, yang kedua ini sama semua, tapi di sini ada subheadline teman-teman. Subheadline adalah yang menjelaskan headline-nya itu kiranya dia itu di akhir akan ada sesuatu yang bikin orang penasaran. Ya, contohnya nomor 3 buat kamu kaya. Nah, orang akan menunggu sampai nomor 3. Itu strategi di mana konten kita dilihat sampai akhir. Jadi ketika awal ya, kita grafiknya kayak gini nih. Ketika awal grafiknya kayak gini, video kita, ini headline sampai sini, ini masuk ke body. Nah, di body kalau bisa kita bikin kayak gini, ya. Kita bikin kayak gini grafiknya. Orang makin penasaran. Ini tingkat penasarannya ya. Ya kan? Di sini orang penasaran, orang makin penasaran di sini. Oke? Ketika sudah penasaran, kita call to action-in ya. Nah, ketika di sini, nah orang udah ambil tindakan. Ya gitu simpel teman-teman. Ya, di sini jadi saya ulangi di sini headline ya, teman-teman. Ketika dia udah headline yang menarik, dia akan pergi ke dalam body ya. Nah, bodinya dia gimana caranya harus klimaks ya, harus klimaks. Oke, ketika dia klimaks ya, orang-orang udah auto CTA yang kita buat dia auto ngikutin kayak gitu. Oke?
kuncinya adalah di headline ya teman-teman, dan body boleh flat nggak? Ya boleh aja, tapi di sini takutnya nanti orang-orang ada yang begini. Kalau flat takutnya orang-orang ada yang turun dan akhirnya dia keluar nonton, nggak sampai CTA kayak gitu. Takutnya CTA nggak dapat. Nah, hal klimaks ini ya teman-teman bisa bisa dibantu dengan sub headline. 3 profesi nyinyir tetangga, nomor 3 buat kamu kaya. Nah, orang akan nonton sampai nomor 3 kayak gitu. Oke, simpelnya sampai di situ teman-teman. Nanti video berikutnya kita akan membahas terkait dengan tips and trick gimana caranya supaya FYP terus. Oke teman-teman, sebelum masuk ke dalam tips FYP for your page, gimana caranya konten kita masuk ke FYP. Pertama, persiapan dulu sebelum FYP. Sebelum FYP, kita harus mempersiapkan profil kita ini, ya, 3 ini aja, foto, bio, dan link. Nah, agar ketika kita FYP, orang klik profil kita, nah profil kita bagus, ya, simpelnya seperti itulah, sama aja ketika main Instagram. Nah, di sini fotonya, tolong teman-teman jelas dan tidak ribet ya. Satu instrumen aja, misalnya teman-teman mau logo, taruh aja logo di sana. Mau muka teman-teman kayak saya ini, muka terus background merah, udah itu aja, simple, nggak usah ada apa-apa ya, nggak usah ada instrumen bunga lah, shape dan lain-lain, nggak usah ya, kayak gini aja, simple. Terus bio ya teman-teman, bio nikah muda, ini bio saya nikah muda, nggak kerja kantoran, hidup dari sosmed biar santuy. Nah, nggak perlu di telegram ya, ini ada CTA-nya sedikit. Jelaskan bisnis dalam satu kalimat teman-teman ya. Bisnis teman-teman apa? Skincare ya. Jelaskan di situ. Skincare untuk anak muda berpenghasilan di bawah rata-rata. Contoh kayak gitu. Satu kalimat aja. Ada subjek, predikat, dan objek. Link. Nah, harus ada linknya teman-teman. Sayang kalau nggak ada linknya. Ini fitur dari TikTok nih. Kalau misalnya kita hanya Instagram aja, ya bisa aja sih. Kayak gitu, kita mau bawa traffic Instagram, boleh-boleh aja. Nah, link di sini kan udah ada yang namanya Linktree ya, teman-teman ya. Linktree di mana satu link itu ada beberapa tombol untuk mengarahkan backlinknya kemana. Marketplace kah, YouTube kah, Shopee, Tokopedia, atau GoFood atau GrabFood. Nah, banyak. Nah, di sini teman-teman masukinlah Linktree teman-teman. Kalau saya masih memfokuskan ke Telegram aja, nggak kemana-mana. Oke? Nah, itulah persiapan profil agar menarik ya, menarik, jelas ya, arahan audiens kita itu nggak kemana-mana nantinya. Dan kita punya traffic dari TikTok itu mau diarahkan biar mereka udah masuk terus mencari lagi. Nah, sayang kalau udah masuk tangkep, nah jadikan kolam kita ya. Oke, sampai di situ, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke dalam tips FYP for your page, gimana caranya konten kita masuk ke FYP. Pertama, persiapan dulu sebelum FYP. Sebelum FYP, kita harus mempersiapkan profil kita ini, ya, 3 ini aja, foto, bio, dan link. Nah, agar ketika kita FYP, orang klik profil kita, nah profil kita bagus, ya, simpelnya seperti itulah, sama aja ketika main Instagram. Nah, di sini fotonya, tolong teman-teman jelas dan tidak ribet ya. Satu instrumen aja, misalnya teman-teman mau logo, taruh aja logo di sana. Mau muka teman-teman kayak saya ini, muka terus background merah, udah itu aja, simple, nggak usah ada apa-apa ya, nggak usah ada instrumen bunga lah, shape dan lain-lain, nggak usah ya, kayak gini aja, simple. Terus bio ya teman-teman, bio nikah muda, ini bio saya nikah muda, nggak kerja kantoran, hidup dari sosmed biar santuy. Nah, nggak perlu di telegram ya, ini ada CTA-nya sedikit. Jelaskan bisnis dalam satu kalimat teman-teman ya. Bisnis teman-teman apa? Skincare ya. Jelaskan di situ. Skincare untuk anak muda berpenghasilan di bawah rata-rata. Contoh kayak gitu. Satu kalimat aja. Ada subjek, predikat, dan objek. Link. Nah, harus ada linknya teman-teman. Sayang kalau nggak ada linknya. Ini fitur dari TikTok nih. Kalau misalnya kita hanya Instagram aja, ya bisa aja sih. Kayak gitu, kita mau bawa traffic Instagram, boleh-boleh aja. Nah, link di sini kan udah ada yang namanya Linktree ya, teman-teman ya. Linktree di mana satu link itu ada beberapa
tombol untuk mengarahkan backlinknya kemana, marketplace kah, YouTube kah, Shopee, Tokopedia, atau GoFood atau GrabFood. Nah, banyak. Nah, di sini teman-teman masukinlah link tree teman-teman. Kalau saya masih memfokuskan ke Telegram aja, nggak kemana-mana. Oke? Nah, itulah persiapan konten, persiapan profile agar menarik, ya, menarik, jelas, ya, arahan audiens kita itu nggak kemana-mana nantinya. Dan kita punya traffic dari TikTok itu mau diarahkan biar mereka udah masuk terus mencari lagi. Nah, sayang kalau udah masuk tangkep, nah jadikan kolam kita. Ya, oke. Sampai di situ, sampai ketemu di video selanjutnya.